Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Ustadz Insinyur Kusnadi Ikhwani, beliau dari Tua DKM Masjid Percontohan Nasional Masjid Raya Al-Falah Sragen. Insya Allah beliau datang bersama ibu, ya Ustaz, sama ibu dan timnya. Alhamdulillah tadi malam beliau sudah datang di Probolinggo. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di majelis ibadah di mana kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita mendengarkan tausiah yang kali ini mengambil tema keutamaan sholat jamaah subuh di masjid. Mudah-mudahan tema yang kita angkat ini menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita laksanakan dalam ibadah kita sehari-hari di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kesibukan beliau sebagai pejuang masjid, beliau menggerakkan setiap masjid yang di dalam yang mengundang beliau, dan beliau tidak hanya menyampaikan bagaimana cara strategi memakmurkan masjid di Jawa, tetapi beliau juga diundang keluar Jawa, di Sumatera dan di tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah, masjid yang kita tempati ini yaitu Masjid Al-Hidayah, persis sebagaimana masjid yang ada di Al-Falah Sragen. Tema yang kita angkat ini yaitu masalah keutamaan sholat jamaah subuh di masjid. Tapi kami mohon kepada beliau untuk berkenan membagikan tip bagaimana strategi memakmurkan masjid. Masjid beliau 24 jam penuh sesak dengan jamaah, dan ini tentunya menginspirasi beberapa masjid-masjid yang ada di negara kita. Makanya masjid beliau menjadi masjid percontohan secara nasional. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti kita akan mendengarkan tausiah beliau 1 jam ke depan, kemudian kita akan sharing, tanya jawab sebelum kita sholat suruh bersama. Setelah itu kita sarapan pagi sebagaimana biasanya, cuma kali ini berbeda dengan yang kemarin kita lakukan di tempat atau di Masjid Al-Hikmah. Sekali lagi, nanti ketika kita sarapan pagi, kalau sholat bisa berjamaah, sarapan pagi juga berjamaah, nah begitu ya. Sendiri-sendiri maksud saya. Setelah itu jangan meninggalkan tempat sebelum panjenengan pulang membawa oleh-oleh sayur mayur. Dan ini juga inspirasi daripada apa yang dilakukan oleh beliau Bapak Haji Kusnadi Ikhwani. Tentunya kita masih belum maksimal mencontoh apa yang beliau lakukan, tapi minimal ilmu bekal yang beliau sampaikan kepada kita sudah kita laksanakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Kita awali dulu pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beliau menyampaikan tausiah, sambutan kita berharap dari Bapak Wali Kota atau yang mewakili, kami persilahkan. Ada? Kami kemarin mengundang beliau, mungkin ada yang mewakili? Baik, mungkin karena beliau sibuk ke tempat yang lainnya. Langsung saja kita dengarkan dengan seksama. Mohon untuk tidak ngantuk, ya. Karena insya Allah beliau kalau menyampaikan, insya Allah nggak ngantuk. Kecuali yang bersandar. Biasanya kalau sudah bersandar begitu, melorot sedikit-sedikit terus ngantuk, gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ngantuknya saja dapat ibadah, apalagi tidak ngantuk, ya. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan 1 jam ke depan. Oh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, ya. Saya kasih pantun dulu, ya. Daun salam dibikin ketupat. Cakep, ngoten biar gak ngantuk ya. Daun salam dibikin ketupat, makan 2 rasanya lega. Kalau salam dijawab semangat, insya Allah semua masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmati tatimu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah pada pagi hari ini, masya Allah tabarakallah, di Masjid Al-Hidayah subuhnya penuh sampai hampir meluber. Ini adalah pertanda keimanan Bapak semua diinstal sama Allah, karena tidak semua orang dimudahkan untuk ke masjid di pagi hari. Maka seandainya umat Islam itu tahu pahala yang diberikan oleh Allah di subuh, merangkak pun dijalankan. Jadi berangkang mawon dilakoni seandainya tahu pahala sholat subuh. Baik, yang kami hormati Pak Syuhada, Pak Kiai, Pak Ustadz yang sering komunikasi sama saya dan berkunjung Al-Falah, Pak Didi juga sering WA untuk bagaimana strategi memakmurkan masjid, dan ini saya yang kedua kali, ya.
Tadi pagi saya di Surabaya, kemarinnya di Sukoharjo, terus tadi sore sampai sini malam berlima bersama tim media Al-Falah, dan nanti balik lagi Sragen untuk kegiatan selanjutnya, Masya Allah. Dan ini mohon izin, saya bukan ustadz, jadi bukan alumni pesantren, tapi saya adalah pedagang ayam. Nah, asli saya, basic saya adalah pedagang ayam. Alumni saya kuliahnya di UMM, S1-nya, S2-nya di Al-Falah, ya, dan saya mendapat gelar barusan dari UMM dan beberapa perguruan tinggi Prof. Yaitu bukan profesor tapi provokator. Gitu. Karena barusan diundang beberapa rektor perguruan tinggi di Malang, pesertanya rata-rata adalah para rektor. Jadi beberapa rektor berkumpul di Hotel Rise Hotel, pengen medah buku yang saya tulis ini, buku saya, Strategi Memakmurkan Masjid. Saya diamanai jadi takmir masjid tahun 2016 bulan April. Masjid Raya Al-Falah sama masjid pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Sebelum perubahan takmir yang baru, masjidnya sama. Habis Isya itu nggak lama, bagaimana caranya lampunya cepat dimatikan karena takut boros bayar listrik banyak. Jadi doa belum selesai, sudah buru-buru dimatikan lampu. Nah, kamar mandinya ciri khasnya warnanya kuning, dibuka langsung aroma wangi, pesing baunya, ya. Kerannya banyak yang putus. Habis Isya lampu dimatikan, pintu ditutup, pagar masjid digembok. Nah, sama, ya, hampir mayoritas. Takmirnya hanya 3, imam Pak Surono, bagian bersih-bersih Pak Roto, dan bagian keuangan Mas Surat. Hanya 3 orang, luasnya 5.000 meter. Jadi nggak bisa keurus. Bagaimana bayangkan masjid segede itu diurus hanya 3 orang. Gajinya seadanya, hanya sebulan 150.000. Nah, jadi seringnya imamnya adalah imam jorok dan imam tarik. Ya, dijorokan. Kamu imam, ini imam jorok namanya. Dijoroke, ya. Atau imam tarik. Jadi pas dikomatin nggak ada imamnya, cari siapa yang ditarik untuk jadi imam. Nah, jadi imam jorok, imam tarik. Masjidnya kotor, nggak keurus. Sering terjadi kehilangan karena tidak ada security. Maka sejak tahun 2016 saya mencoba menginisiasi. Saya menyusun supaya masjid ini keurus secara serius. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah rekrutmen imam. Saya umumkan lewat grup WA, lewat Facebook. Diumumkan imam Masjid Al-Falah minimal hafal 15 juz dengan gaji 3.500.000. Nah, itu ya. Takmir yang lain nggak sepakat. Masa ngurus masjid digaji? Ngurus masjid itu seikhlasnya. Kalau digaji nanti semakin nggak sesuai dengan keikhlasannya. Gitu. Banyak yang kesepakat. Terus yang kedua, saya bikin sesuatu yang berbeda. Kalau banyak masjid ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Masjid Raya Al-Falah saya rubah. Masjid ramah musafir, buka 24 jam, yang nginep disiapin kasur, disiapin bantal, dan disiapkan sarapan pagi. Oh. Karena yang hadir ini tamu Allah, maka takmir masjid memuliakan. Kalau di Al-Falah setiap habis subuh gini, saat ini Pak Suhada, ini model baru, seluruh jamaah habis subuh nggak pulang, tausiah 7 menit, dilanjutkan ngaji 3 lembar, habis itu tadabbur Quran sampai suruk. Ketika tadabbur Quran disiapkan minuman susu jahe. Susunya bukan susu biasa, tapi susu kelas
pesawat Garuda. Dituangkan, belinya satu botol itu sekitar 20 atau 25.000. Kenapa minumannya susu jahe? Karena di Al-Quran disebutkan di surat Muhammad bahwa besok di surga minuman para penghuni surga adalah susu. Dan di surat Al-Insan ayat 17 minuman penghuni surga adalah jahe. Maka Masjid Raya Al-Falah simulasi masuk surga. Jadi besok biar gak kaget. Oh, ternyata di surga menurut Quran surat Muhammad bahwa minuman penghuni surga adalah susu dan jahe di surat Al-Insan. Maka besok supaya nggak kagetan di surga, kita sering-sering latihan simulasi masuk surga. Ini teknik strategi memakmurkan Masjid Raya Al-Falah. Jadi ini karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya hanya poin-poinnya saja. Masjid buka 24 jam. Ya. Itu pun ditentang sama takmir yang lain, khawatir nanti barangnya hilang. Bagaimana nanti menjaga aset-aset masjid? Takmir yang lain nggak sepakat. Sampai pernah saya mau berhenti jadi takmir karena ketika rapat sering bentrok, sering gontok-gontokan. Mosok masjid buka 24 jam, mosok imam digaji, pada nggak sepakat. Nah, lama-lama setahun bisa pada menerima apa yang saya sampaikan. Sehingga saat ini Masjid Raya Al-Falah pengurusnya yang digaji ada 20 orang. Imamnya ada 5. Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi Al-Hafidh, Ustadz Ramadan, dan sebentar lagi didatangkan dari Stitki Jawa Timur. Jadi imamnya 5 supaya bisa mengasuh umat. Imam tidak hanya baca sebagai pemimpin sholat, tapi imam mengasuh umat. Maka ada biro konsultasi jodoh. Jadi di sana sebutannya Masjid Mustahil Jomblo. Jadi yang saat ini sudah jadi jodoh, lapor ke Al-Falah, kirim CV, kirim foto, nanti imam mencarikan pasangannya. Bahkan imam kedua Masjid Raya Al-Falah, Ustadz Mufti Al-Hafidh, rumahnya Lombok. Supaya betah jadi imam Masjid Al-Falah, maka takmir ikhtiar untuk carikan jodoh orang Sragen. Alhamdulillah sekarang sudah nikah sama Mbak Nisa. Supaya senang di masjid, takmir membelikan motor. Supaya betah, diberangkatkan ke Tanah Suci. Wah, jadi sekarang sudah 7 orang takmir yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, akhirnya betah, akhirnya pamit sama keluarganya, mencabut KTP-nya, pindah di Kabupaten Sragen saat ini. Ya. Jadi memang takmir harus mempunyai kekuatan supaya para penghafal Al-Quran, para imam ini supaya betah di masjid. Nanti kalau imam masih mikirin ekonomi, masih mikirin bagaimana kebutuhan keluarganya, nanti khawatirnya nggak fokus dalam berdakwah. Maka takmir berinisiasi agar imam-imam masjid ini fokus hanya berdakwah. Imamnya ada 5. Supaya masjid aman, security ada 4. Mas Fuad, Mas Anteng, Mas Bayu, Mas Heri. Jadi 24 jam. Jadi siapapun yang ke sana serahin KTP, nanti diarahkan untuk tidur di beberapa titik. Kalau VIP di ruangan saya ada kulkas, ada buah-buahan, ada kurma, full AC. Jadi senang di masjid karena penuh makanan. Jadi di sebelah kiri, ini dibangun ruangan transit VIP. Kalau jamaah umum di depan, ya. Ini supaya kita melayanin jamaah. Nah, supaya jamaah senang, ya supaya hadir banyak gini, maka dulu yang kami lakukan tahun 2016 kami mengadakan hadiah untuk para penggiat sholat subuh. Sholat subuh berhadiah umroh. Nah, kalau pengen rame sini boleh dicoba gitu ya. Nanti yang datang mesti sampai jalan penuh karena ada hadiah umroh. Karena kebanyakan umat Islam ini belum pada yakin dengan hadis Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, pahalanya lebih baik daripada
dunia seisinya. Ini bagi orang beriman yakin, datang lebih awal, menjalankan sholat qobliyah. Tapi bagi yang awam itu butuh edukasi, butuh dorongan, butuh iming-iming, butuh hadiah. Karena orang awam itu kan hadiahnya gaib itu ya, gaib itu. Dunia seisinya kayak apa gitu kan, gaib itu ya. Tapi bagi orang beriman yakin, karena ini akan dikasih nanti di akhirat. Maka perlu edukasi. Maka Pak Suhada di Bandung kemarin saya habis berkunjung, itu ada namanya Masjid Al-Murabi, dipimpin sama Ustadz Randy. Dikasih 5 sentuhan pertemuan, sekarang jamaahnya 1.500 penuh hari Selasa mulai subuh sampai ba'da isya full. Jadi jenengan kalau mau dibanding ke sana. Kok bisa, kenapa? Karena semua jamaah mulai pagi, siang, sore disiapkan makanan full. Nah, terus pagi anak muda sampai duka anak muda, sore para pengusaha, malamnya kajian umum. Nah, supaya yang datang kajian umum malam dikasih beras 1 kilo, sarden 1 dan uang 10.000. Nah, jadi pulang bawa beras 1 kilo, sarden lauk pauk, uang transport 10.000, yang datang 1.500. Nah, ini kan ada sayur bahagia ya. Sudah kemarin di foto borong sayur. Nah, nanti dapat sayur. Ini juga di Al-Falah dilakukan. Kalau hari Jumat di Al-Falah itu dulu awal-awal, kalau hari Jumat baca Al-Kahfi dapat sayur, makan soto, kadang kambing guling. Nah, diumumkan flyer subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Falah, makan kambing guling bersama. Jadi bagi orang yang belum pernah makan kambing guling, seneng untuk ikut hadir di Masjid Raya Al-Falah. Nah, makanya saya, karena pengalaman saya basicnya pengusaha, maka teknik-teknik ini yang saya lakukan. Teknik-teknik ini yang saya lakukan agar orang cinta ke masjid. Kalau Masjid Jogokaryan dilakukan hari Sabtu, hari Minggu, yang datang dikasih voucher 10.000. Ya, dikasih voucher. Di luar ini ada pedagang sekitar 80 pedagang. Vouchernya ditukarkan bagi UMKM yang ada di luar masjid. Cilok, bakso, wis macam-macam. Di situ ada berbagai macaman jajanan, nanti ditukarkan. Maka di sana anak-anak itu senang datang ke masjid karena sore ngambil voucher. Vouchernya ditaruh di bawah bantal, sarung, baju koko. Pak, Bu, nanti subuh jam 4 tolong adik bangunkan ya untuk ikut sholat subuh di Masjid Jogokaryan. Nah, karena ada voucher 10.000. Jadi hadis Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia sininya belum menarik, tapi voucher 10.000 lebih menarik. Nah. Maka dari itu takmir butuh kreatif, takmir butuh inovasi, ya. Maka saat ini rata-rata masjid-masjid yang tumbuh makmur rata-rata takmirnya muda-muda. Al-Falah takmir yang digaji umurnya di bawah 30 tahun. Yang senior kayak saya, yang sepuh itu memberikan ruang, memberikan panggung kepada yang muda. Cah nom ki kalau datang di masjid jangan diajak ngaji Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Bulughul Maram, Bukhari Muslim, nggak seneng. Cah nom itu kalau datang di masjid ditanya, udah makan atau belum? Nah, jadi tanya, udah makan belum nak? Belum Pak, kasih makan. Maka bahasanya Pak Kiai Jazir, cah nom ki doyan sego ora doyan swara. Nah, jangan dinasehati, tapi dikasih makan. Maka di Masjid Al-Falah, mana Mas Imam, Mas Riko, sini ke depan sini. Mas Imam, Mas Riko, Mas Andreas, biar tahu yang saya ajak ya. Riko, Imam, Andreas, ya. Lagi disiapin di depan ya, maju depan sini. Nah sini Riko. Nah ini yang saya ajak.
Ini Riko umurnya 21 tahun. Nah, ini yang saya ajak hanya sebagian. Kayak gini ada sekitar 80 orang. Nah, ini belum nikah. Ini sudah pengusaha. Nah, ini saya kasih gambaran masjid ramah anak muda. Supaya memang masjid ada yang menggerakkan. Nah, ini Mas Imam. Nah, ini Mas Imam umurnya berapa? 18 tahun, SMA kelas 2. Ini sudah nggak mau pulang kurang lebih 1 tahun di Al-Falah. Nah, ini Mas Imam. Mas Andreas mana? Mas Andreas. Oh, di depan. Mas Andreas ini dulu security, terus bagian bersih-bersih masjid, terus sekarang bagian driver, nemenin saya keliling. Alhamdulillah ngurusin masjid, akhirnya dapat istri guru. Nah, ada yang luar biasa juga. Umurnya 43 tahun, telat nikah, ngelamar ditolak. Akhirnya dia ngepel masjid jam 9 sampai jam 12 malam. Itu namanya Mas siapa? Mas Teguh. Ngepel, zikir, ngelamar langsung diterima. Dapat istri, dapat sawah, dapat mobil, dapat motor, dapat anak 2 karena nikahin janda. Ini nyata. Jadi yang susah-susah jodoh itu ngepel masjid. Ya Allah, menghadirkan istri yang soleh, penghuni surga, ya Allah, gitu ya. Ada juga Mas Danang. Itu tukang ngelap kaca sama nata sendal. Dulu ngamen, diambil sama Ustadz Lutfan, bagian ngelap kaca, nata sendal. Masya Allah, akhirnya ngelamar mahasiswi IAIN Kartosuro, langsung diterima. Nah, jadi yang susah cari jodoh nanti nata sandal. Ah, boleh ya. Jadi kalau ada bapak-bapak kok nata sandal berarti pengen jodoh lagi. Coba sampean cerita kenapa betah di masjid. Itu ada mic. Nah, ini biar punya gambaran, Mas. Ini ibunya di luar negeri. Ya, berdiri. Ya, kenalin. Ya. Nah, ini Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sebelumnya yang bawa HP dibuka Instagramnya, bawa yang semuanya. Dibuka Instagramnya, yang punya Instagram. Kemudian buka Instagramnya Masjid Raya Al-Falah Stafir. Nah, di situ nanti banyak banget kegiatan rutin Masjid Raya Al-Falah. Jangan lupa di juga. Oke. Jadi kenapa kok anak muda suka di masjid? Itu karena difasilitasi Bapak semuanya. Dikasih ruang, dikasih makan, dikasih jajan, dikasih uang. Nah, ya semuanya. Jadi pengalaman dulu pertama kali gabung itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Diajak makan, makannya prasmanan, ikan bakar, ayam bakar, Masya Allah. Jadi kalau anak muda difasilitasi pasti bakal berkumpul, pasti bakal suka. Ah ya, Mas Riko, testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan duduk. Ya. Kebetulan saya ini baru mencintai Al-Falah, baru dari Ramadan kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang bertemu dengan orang-orang yang hebat. Apalagi Pak Mus ini, Masya Allah, banyak ilmu yang diserap dari beliau. Betah makanya di masjid, diajak kemana-mana, main kemana-mana, makan kemana-mana. Kebetulan juga saya ini kan kerja, jadi kalau siang kerja, kalau malam di masjid, tidurnya di masjid juga. Masya Allah. Ya ini Mas Riko ini punya usaha air minum mineral, terus apa lagi? Jahit juga. Punya penjahit, jadi malah donaturnya Masjid Raya Al-Falah. Umurnya baru? 20 tahun Pak. Wah, 20 tahun ya. Ya boleh, masih jomblo ya. Silakannya ada calon boleh nanti kirimkan CV dan foto Anda ke Masjid Raya Al-Falah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, saya mencoba takmir itu mengasuh umat. Anak-anak muda harus dirangkul. Karena ini adalah generasi penerus pejuang kemakmuran masjid.
Maka kemarin ini kan Pak saya pengen ikut, ayo gitu ya. Saya ajak main makan kemarin pertama kali di Soto Cak Har di Surabaya. Habis Soto Cak Har mau mampir di Rawon Nguling agak telat, maka saya makan rawon setan yang ada di mana itu depannya Tunjungan Plaza. Jadi senang dia bercerita. Bahkan kemarin ada yang saya ajak naik kereta eksekutif ke Bandung, itu Mas Ramadan. Selamanya belum pernah naik kereta eksekutif, dia cerita semalam nggak bisa tidur. Loh kenapa? Khawatir kok keretanya nggak berhenti, jadi bangunkan temannya kapan mandeke gitu. Saking dia nggak pernah naik kereta. Nah inilah saya sering memberikan kejutan-kejutan pada anak-anak muda, sehingga anak muda tersebut akhirnya cinta ke masjid. Berikan ruang, berikan panggung, berikan kesempatan, berikan dorongan kepada anak muda. Maka ketika anak muda ini berkiprah ke masjid, insya Allah nanti yang lain juga akan ngikut. Nah ini gambarannya, yang muda harus dilibatkan. Nah saat ini kegiatan-kegiatan di Masjid Raya Al-Falah yang saat ini agak dicintai subuh. Subuh ini saat ini seminggu terus full, kecuali Senin dan hari Kamis itu tidak ada kajian suja. Namanya kajian suja, kajian susu jahe. Nah, nanti ada snack pisang godok, entek, mili, getuk. Nah, itu camilannya. Supaya memang jamaah itu cinta ke masjid. Nah, berikutnya adalah saat ini yang dilakukan adalah membina masjid-masjid dekat Al-Falah. Masjid sekitar Al-Falah, bila nggak punya imam, lapor ke Al-Falah, maka dikirim imam dari Al-Falah. Bila masjid tersebut tidak mampu menggaji imam, yang gaji Al-Falah. Dan sekarang dilakukan adalah menghidupkan Quran. Nah ternyata menurut riset, umat Islam yang sudah KTP-nya Islam 65% itu dites baca Quran itu rata-rata belum bisa. Maka Al-Falah peduli sekarang menghidupkan masjid-masjid di sekitar Al-Falah, itu diasuh, dibina anak-anak remaja masjid. Ngajarin bapak-bapak, ibu-ibu yang yuswonya umurnya sudah di atas 50 tahun ngaji Iqra. Supaya anak-anak ini mau ngajar ngaji, anak-anak ini setiap bulan digaji dari Masjid Raya Al-Falah. 1 bulan rata-rata 500.000 sampai 700.000. Dan sekarang anak-anak mahasiswa, mahasiswi pada daftar pengen mengajarin ngaji ke masjid-masjid sekitar Masjid Raya Al-Falah. Sehingga sekarang habis maghrib rata-rata saat ini banyak masjid yang hidup Qur'annya belajar Iqra. Nah, coba yang sering ngajarin TPA, ngajarin bapak-bapak umur 50-60 kan kurang sabar. Tapi kalau anak-anak dikasih gaji ternyata sabar. Nah, karena ada gajinya jadi telaten. Dan ini sudah diduplikasi di Masjid Ustadz Hamid di Mojosongo. Nanti Ustadz Suhada dan teman-teman kalau ada waktu saya ambilkan. Sekarang namanya teras Quran. Terasnya ukurannya kecil, tempat parkir motor. Sekarang para pengajar ngaji tadi datang ke rumah-rumah. Namanya teras Quran, terasmu surgamu. Nah ini juga sama, anak-anak UNS, UMS, Unisri mau ngajar karena digaji. Jadi semakin digaji tinggi, insya Allah semakin ikhlas. Nah, maka pengurus masjid seharus dan seyogyanya itu juga harus ada yang fokus. Jadi masjid ada yang ngurus, masjid ada yang melayanin, sehingga masjid tidak hanya dipakai sholat 5 waktu. Kalau masjid hanya dipakai sholat 5 waktu, kata guru saya, papan namanya diganti bukan masjid, tapi musola besar. Karena hanya untuk sholat. Kalau hanya untuk sholat itu namanya musola.
Tapi kalau masjid fungsi sosial, untuk pengobatan, untuk berbagi beras, layanan sosial, untuk pendidikan, untuk melayani umat. Nah, Al-Falah sekarang yang paling realis adalah Biro Konsultasi Penyelesaian Hutang. Oh, itu paling laris. Itu diasuh Pak Yasam, Pak Sailan. Karena ternyata banyak yang saat ini kena hutang. Dan yang terakhir adalah salah satu jamaah itu sempat bunuh diri, alhamdulillah gagal. Iya Pak, ini barusan Pak beli jadung kayak sapi ke toko komplit, sudah diikatkan di belandar, diikatkan di leher, itu gagal karena jadungnya putus. Alhamdulillah, akhirnya anaknya dipeluk nangis semua. Datang ke Al-Falah konsultasi. Hutang kamu berapa kok bunuh diri? 160 juta Pak. Ini Pak Jainuri aja utangnya 8 miliar gak bunuh diri. Tolong besok digedekan utangnya baru bunuh diri. Oh, gitu ya. Kenapa kok putus? Buatannya gemuk Pak. Jadi bandatnya, talinya tidak bisa menopang tubuhnya. Dan kami tolong besok kalau bunuh diri tolong badannya dikuruskan dulu. Oh, gitu. Ini ketemu sama saya, anaknya 2. Akhirnya saya nasihatin, udah sekarang banyak ke masjid, minta Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Pak Yanuri ini 8 miliar selesai, Pak Sailan 4,9 selesai, Pak Yasam 1,9 sudah 900 juta selesai. Datang ke masjid, ketemu sama saya subuh hari, insya Allah nanti saya bimbing. Sekarang tenang, keluarganya tenang, istrinya dicarikan pekerjaan jahit sama Masjid Raya Al-Falah. Masjid mengasuh umat, maka saya nasihatin, bila pagi hari hak Allah tidak ditunaikan, subuh nggak ke masjid, ngaji jarang, zikir jarang, qiyamul lail apalagi, maka orang tersebut akan dikasih 4 penyakit. Hadis Rasulullah. Yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus-putus. Jadi kok hidup bingung, hidup galau, hidup susah, cek sholat subuhnya di masjid atau tidak, ngajinya pernah atau tidak, sama orang tuanya bermasalah atau tidak. Itu yang saya nasihatin kepada yang tadi bunuh diri. Kalau jenengan pagi hari nggak pernah ke subuh, nggak pernah ngaji, nggak berbakti orang tua, akan dikasih penyakit sama Allah, yaitu sibuk yang tiada ujungnya. Sibuk terus, capek terus, ngeluh terus. Dan yang ketiga, sama Allah dikasih kebutuhan yang tiada terpenuhi, jadi merasa kurang, nggak ada rasa qanaah. Dan yang terakhir adalah khayalan yang tidak ada ujungnya. Maka kalau mau ketemu sama saya, siapapun mau konsultasi kehidupan, temuin saya waktu subuh, nanti saya arahkan. Dan saya kasih amalan, 1, banyak istighfar, minimal 200 kali. Saya cek nanti. Besok ketemu sama saya laporan dulu. Sudah istighfar 100 kali belum? Karena sahabat saya itu kalau buka di internet namanya Mas Dewa Eka Prayoga, istighfarnya sehari 1000 kali dan sedekahnya paling sedikit 400 juta per bulan. Dibuka di internet, di Facebook, Dewa Eka Prayoga. Umurnya 30 tahun. Jadi amaliyahnya istighfarnya 1000 kali. Gimana 1000 kali? Habis subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Jadi jangan habis sholat langsung, belum doa langsung pergi, istighfar dulu, minta ampun sama Allah. Karena Nabi Adam juga pertama kali adalah istighfar ketika kesalahan. Nabi Yunus ketika ditelan ikan hiu, ikan paus juga istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadzalimin. Minta ampun dulu, istighfar. Terus yang kedua, amalan apa lagi Pak Kus? Pagi-pagi itu harus baca Quran minimal 1 lembar. Komunikasi sama Allah, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai Google Map hidup kita, baca dulu. Terus yang ketiga adalah cek sama orang tua masalah atau tidak. Kalau masalah, temui orang tua, bawakan makanan yang terbaik, atau diajak jalan-jalan, diajak ke restoran, minta doanya. Yang ketiga adalah STW. Apa itu STW? Sholat tepat waktu.
Jadi cek ya sholatnya bagaimana, ke masjid atau tidak bagi laki-laki gitu ya. Maka saya menyampaikan orang yang punya masalah, kalau laki-laki sholatnya agak ke masjid, tolong besok belikan daster gitu ya. STW. Terus yang berikutnya adalah inspiring, infak pagi-pagi dan sering-sering. Nah, pagi subuh itu bawa duit, niatkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, infak yang ke masjid. Minta ke Allah. Kenapa pagi? Karena infak pagi disaksikan dan didoakan oleh malaikat. Ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Ya Allah, berkahi bagi hambaku yang sedekah. Yang satu malaikat, ya Allah, hancurkan, musnahkan bagi hambaku yang kikir, bakhil, pelit, medit. Maka supaya kita mendapatkan nasrullah, lakukan amalan tadi. Pulang, Masya Allah, Pak Zainuri 8 miliar selesai dalam waktu 5 tahun. Pak Sailan dalam waktu 2 tahun. Pak Yasam pengusaha kolam renang sekarang baru 6 bulan sudah bisa bayar 900 juta. Nah, Pak Yasam itu malah unik, yaitu amalannya adalah renang sepuasnya, bayar dengan doa. Jadi masuk kolam renang nggak usah beli tiket, tapi cukup ya Allah Pak Yasam mudah-mudahan cepat lunas hutang, amin, masuk kolam renang. Nah, karena terkenal Pak, Ngawi, Sambirjo, Gondang, Karangmalang, Puro itu dengar kabar ini banyak yang renang. Akhirnya kolam renangnya penuh dan nggak sempat nguras, sampai butek seperti bekas orang tandur. Dia cerita lah, saya datang ke sana, saya cek, Pak kok bisa bayar hutang cepet tuh, apa resepnya? Lah saya ngikutin Pak Kus, katanya suruh gratiskan bagi yang renang. Jadi renang sepuasnya, bayar dengan doa. Saya cek ke sana, rumahnya Gondang 17 kilo dari Al-Falah. Ternyata Masya Allah 4 hari itu habis pop mie 300 box. Satu pop mie belanjanya 4.000, dijualnya satu pop mie 10.000. Berarti satu pop mie untung 6.000. 6.000 kali 3.600 pop mie, berarti sekitar 4 hari untung 21 juta. Masuknya gratis, pop mie-nya laris. Nah, ini boleh ya dipraktekkan ya, yang sudah kelihatannya ruwet hidupnya gratiskan saja gitu ya. Masya Allah, akhirnya apa? Nah, sekarang sedekahnya luar biasa. Al-Falah sekarang mengirim 150 anak yatim doa di kolam renang, dan semua anak yatim renang dan berbahagia semuanya di sana. Nah, ini kisah-kisah masjid mengasuh jamaah. Jadi masjid itu tahu permasalahan dari jamaah, sehingga jamaah itu merasa terayomin, merasa digateke, merasa ada tempatan curhatnya di masjid. Nah, maka dari itu bagi jamaah yang jadi takmir masjid memang harus butuh ide kreatif. Ya, angkat tangan semuanya. Yuk, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya, letakkan pundak sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku. Yang kencang, ayo semua yang kencang. Saudaraku. Ibu-ibu ikut-ikut. Di pundak sebelah kanan ya. Saudaraku. Mulai hari ini setelah dengarkan tausiah, besok pagi saya beradam akan infak tiap pagi minimal 1.000 rupiah ya. Terus bapak-bapaknya setelah pulang praktekan ya. Semalam saya kan agak capek ngundang tukang pijet, tak kasih amalan. Ada salah satu jamaah saya namanya Pak Totok, itu pijet. Nah, dulu sebelum pijet jualan keripik. Ketika kecapean ketemu sama saya 2010, malam-malam serempet orang sepuh dan orang tersebut meninggal dunia. Keserempet apa itu? Wadah kerupuknya. Terus mau dipenjara, terus saya bantu dan akhirnya damai, membantu keluarganya, dan akhirnya Pak Kus
Kira-kira saya harus bagaimana setelah kejadian ini? Leren dodol kerupuk, leren dodol jajanan. Dia keliling ke kantor-kantor. Terus apa? Sampean pinter mijet, sekarang fokus pijet. Ikut pelatihan pijet, ikut pelatihan bekam, ikut pelatihan apapun tentang terapi. Masya Allah, saya bimbing sejak 2010 dan sekarang karyawannya 12. Namanya Omah Bekam. Ya. Kemarin sebelum pandemi sama istrinya umroh bersama-sama saya. Semalam kan ada tukang pijet, tak nasehatin. Mulai besok pagi, kalau bisa kamu setiap pagi ngasih sedekah ke istri. Kasih uang kaget. Lamun kula gaji tiap bulan nih Pak, pokoknya iki lakonono. Raketang mbok wene 5.000, 10.000, ben esuk bojomu kagetono. Ngageti rezeki ke istri, insya Allah kamu akan dapat kaget dari Allah. Nah, prakteknya bapak-bapak nggih ya, prakteknya. Walah keaboten to Pak. Hanya 5.000, 10.000 kasih ke istri tiap pagi. Ini yang saya alami, yang saya jalanin. Kalau pengen rezeki kaget dari Allah, sering-sering ngagetin orang lain, apalagi istri. Orang tua mulai besok temuin, bahagiakan. Semalam saya nasihatin begitu. Ini Pak Toto ngikutin saya itu, Masya Allah sekarang karyawannya 12, penghasilannya sebulan paling tidak bersih itu 30-40 juta. Tukang pijet. Nah, kayak bisa cerita di sana gitu ya. Artinya apa? Ketika orang sudah memang tadi amalan-amalan dilakukan, Masya Allah hidupnya dimudahkan sama Allah. Ini berhubung sudah 5/4, jadi saya potong aja dari sini ya, karena nanti mungkin ada yang sholat syuruk, dan kalau mungkin ada diskusi monggo, tapi bila mungkin cekap ya, intinya adalah poinnya satu, rasakan, camkan, ke masjid adalah bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Jadi walaupun nomai cedek masjid diadani ping 50 buntet, tapi nggak ada hidayah dari Allah, berat ke masjid. Tapi kalau hatinya dapat hidayah dari Allah, walaupun jauh, walaupun berat, tetap dijalankan. Maka ke masjid adalah bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua. Karena kadang ditanya, Pak kok gak ke masjid sok mben nek wis tuwa, ya nek teko tuwa. Maka ke masjid sampai mati, jangan menunggu mati. Karena kadang kan baru mati dibawa ke masjid disolatkan. Maka ke masjid sampai mati kapanpun sejak saat ini, ya. Karena masjid adalah tempat yang diberkahi, tempat yang paling aman. Dan yakini siapapun pemakmur masjid bukan hanya takmir, tapi orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu ke masjid, ini adalah visinya akhirat. Rajulun qalbuhu muta'alaqun bil masjid, yaitu besok di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah yang antara matahari sama kepala jaraknya hanya 1 mil. Tapi orang-orang pemakmur masjid akan mendapatkan naungan Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini besok reuni di surganya Allah, dan semuanya mendapatkan naungan dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay. Dialog berarti ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya rasa apa yang disampaikan memang itu saja, dan rasanya kurang untuk mendengarkan tausiah dari beliau. Takmir itu adalah amanah. Pengurus takmir masjid adalah amanah, yang tentunya telah akan dibina tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid bukan dilihat besar saja lewat bidangnya, tetapi fungsi daripada masjid itu melayani umat. Masjid tidak sekedar sebagai tempat sholat 5 waktu, tetapi fungsi dari masjid itu sebagai pelayan. Masjid itu untuk tempat pendidikan, tempat sosial, bagaimana masjid untuk menyelesaikan problematika umat. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, masjid bukan sekedar, sekali lagi, masjid atau takmir masjid
jangan sampai saling gontok-gontokan sehingga jamaahnya lari. Dan insya Allah di Probolinggo tidak ada Ustaz. Iya. Ya paling tidak ada ya jangan sampai masjid itu jadi gontok-gontokan gara-gara takbirnya. Tetapi masjid ingat, takbir itu amanah. Takbir itu amanah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi Dewan Dakwah mengadakan kajian semacam ini adalah bagaimana membangunkan masjid itu sesuai dengan fungsi. Insya Allah bulan depan kita akan hadirkan seorang mubalik, seorang dokter Catur Priambodo. Beliau termasuk pengurus Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Kemudian bulan November, insya Allah dia sudah kita konfirmasi yang akan hadir adalah Ustaz Dr. Adian Husaini. Beliau dari Ketua Dewan Dakwah Pusat Jakarta. Kemudian yang keempat, yang ketiga, pada saat atau pada bulan Desember kita akan mengkaji tentang masalah psikologi. Beliau seorang dokter asli Probolinggo, Dr. Anwar Lutfi, Magister Teologi. Mestinya kan dokter itu kan spesialis begitu ya. Ini dokter Magister Teologi. Alhamdulillah beliau juga insya Allah akan hadir. Nah masjidnya belum kita tentukan, tinggal nanti nunggu kabar selanjutnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Pak Bos, kegiatan kami ini ditutup oleh jamaah, terbukti dengan kenceleng yang beredar. Jadi kita edarkan kenceleng dan alhamdulillah jamaah yang sudah membawa kencelengnya tiap bulan memberikan kenceleng ini baru berjalan 2 bulan ini. Jadi kegiatan ini didukung dari jamaah sendiri, dari jamaah untuk jamaah, gitu ya, dari jamaah untuk jamaah. Tinggal masjid yang ketempatan itu atau masjid yang ada di antara kita yang hadir ini Pak Bos, ini adalah sebagian besar takmir masjid. Karena itu nanti selepas dari kajian ini kami mohon dengan hormat Pak Bos ada waktu setengah atau 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang menumbuhkan ekonomi berbasis masjid. Beliau ini pengusaha, kalau tidak salah pengusaha ayam geprek, gitu di sini. Alhamdulillah. Ada beberapa cabang yang beliau miliki, mungkin lebih dari itu, atau mungkin usaha-usaha yang lain yang halal. Beliau ini kalau melihat kurikulum vitae beliau ini banyak hal yang dilakukan, tapi terakhir beliau berlabuh di masjid, gitu ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, rasanya tidak enak kalau kita tidak buka sesi tanya jawab. Bagaimana strategi memakmurkan masjid yang diamankan kepada kita? Untuk Bapak kami mohon 2 orang dulu, kemudian ibu-ibu Ustaz. Ada yang lain? 2. Beliau Ustaz Junaidi, Ustaz tadi, ibu-ibu ada nggak? Jangan kalah Bu. Presiden ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Silakan Bu. Kalau ada yang angkat tangan Bu. Enggak apa-apa Bu. Tadi sudah disampaikan bagaimana kiat melunasi hutang. Ya kan? Biasanya hutang itu bapak ini. Oh, ya, karena ibunya enggak ya. Baik, 2 orang dulu. Ustaz Junaidi. Siap. Maju Ustaz. Enggak. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur pada Bapak Ustaz Kusnadi Ikhwani yang telah memaparkan tips-tips kegiatan masjid sehingga bisa memancing jamaah untuk memakmurkan masjid. Dan dari beliau tadi banyak disinggung kegiatan-kegiatan yang mana membutuhkan dana. Nah, yang saya ingin harapkan tips mendapatkan dana, karena tidak jarang masjid-masjid yang ada di kita itu hanya memakmurkan atau dari segi pembangunan fisik
dan itu pun mendapatkan dananya dari meminta-minta di pinggir jalan. Nah, sedangkan masjid yang sudah mapan itu ingin berkegiatan, cuma dananya bangun saja minta-minta di jalan. Nah, untuk kegiatannya pun akhirnya kita juga mohon tipsnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dua juga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Kusnadi. Memang profesor beneran ya. Jadi saya kira dengan manajemen masjidnya dan aplikasinya sudah menjadi contoh semua masjid-masjid maju. Saya kira tidak salah kalau kita tidak ikut profesor. Yang pertama, terima kasih kepada Dewan Dakwah yang tiada henti-hentinya terus-menerus melakukan pembangunan semangat untuk masjid-masjid kita dengan menghadirkan kegiatan gerakan subuh berjamaah disertai dengan kajian. Saya apresiasi dan terima kasih di bawah pimpinan Pak Suhada, mudah-mudahan terus ini. Saya terima kasih. Yang kedua, begini Prof, saya kalau melihat tadi disampaikan bahwa yang ditampilkan anak muda-muda ini sempat iri saya, itu ya. Kenapa? Itu berarti masa depan cerah. Tapi kalau saya lihat yang ngaji itu sudah tua-tua, sepuh-sepuh semua itu ya. Tapi itu alhamdulillah mau datang ngaji. Saya lihat kalau saya pas ngaji di sini itu kan sudah sepuh-sepuh semua. Nah ini baru keprihatinan menurut saya. Kemudian akan saya coba di satu masjid itu memang ada semangat anak muda-muda remaja itu. Tetapi setelah terbentuk remaja masjid, akhirnya alasannya Pak, sekolah saya itu pulangnya sore-sore semua. Jadi ini yang jadi kendala ini. Tolong punya solusi bagaimana ini. Padahal di satu tempat itu siap anak-anak muda, tapi itu tadi yang sekolah aliyah SMA itu alasannya sore-sore semua, sehingga kita perlu solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dua pertanyaan. Yang kedua ini kami tambahkan Ustaz, bahwa di Probolinggo yang dikatakan remaja masjid hampir tidak ada. Masjid dulu ITB janji dengan remaja masjid. Kita masih ingat di Jawa Timur itu ada ikon remaja masjid Al-Falah, ya kan? Nah kita pernah mendirikan BKPR di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, ya. Dan waktu itu banyak remaja-remaja masjid. Nah sekarang nyari remaja masjid di masjid kita hampir tidak ada. Karena itu kami berazam, berniat pemuda Dewan Dakwah untuk menyemangati bagaimana bisanya di masjid-masjid itu tumbuh pemuda masjid dan remaja masjid. Karena ini apa kata Ustaz Mas Fadli tadi, ini adalah cikal bakal dari regenerasi kita. Apa terus Ustaz untuk berikan tip? Yang pertama masalah dana. Tip masalah dana. Baik. Bapak Ibu semua, ketika belum nikah sama sekarang sudah nikah, kalau dihitung secara materi itu lebih banyak mana? Tadi yang tanya Pak Sinten Pak. Banyak mana Pak? Setelah nikah. Bapak apakah dulu bayangin tiba-tiba punya rumah, punya kendaraan, punya anak, punya istri? Bayangin kira-kira yang mencukupi siapa? Allah. Apalagi ini adalah Baitullah. Wa anal masajidalillah. Masjid ini adalah milik Allah. Wong rumah tangga saja dicukupi, apalagi ini rumahnya Allah. Maka ngurus masjid jangan pakai akal, tapi ngurus masjid pakai iman. Artinya apa? Dana itu ya dari Allah.
Nah, bagaimana supaya dana itu datang? Maka di Al-Falah namanya ada amaliyah. Amaliyahnya tadi yang saya sampaikan, orang yang punya masalah, istighfar, berbakti pada orang tua. Ini metode ya, metode caranya. Terus baca Quran. Kalau di tempat lain namanya one day one juz, sehari ngaji 1 juz. Di Ismoyaya, di Kapal Munjalan, di Berkah Pok, di Kurir Langit, di Muslim United, itu takmirnya sehari ngajinya 1 juz. Takmirnya, ya, maka takmir ya harus memang evaluasi diri, muhasabah diri, agar nanti mendapat nasrullah, mendapat pertolongan Allah. Kadang ini kita gimana ya, pengen menyelesaikan semua rezeki, pengen cepat, tapi sholat sering telat, jadi nggak sinkron gitu ya. Maka ketika saya ngelamar istri saya dulu, modal saya bukan uang, bukan pekerjaan, modal saya ditanya adalah surat At-Tolak ayat 2. Weh, jadi kalau ada mantu ditakoni, "Weh wani ngelamar anakku, apa modalmu?" Gaweanmu urung jelas, surat At-Tolak ayat 2. Mantep ya. Ini calon-calon pengantin ya, kalau nanti ngelamar nggak usah nunggu mapan, nggak usah nunggu pekerjaan dan penghasilan berapa. Yang penting yakin dan tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapa bertawakal maka dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dicukupi sama Allah gitu. Maka takmir masjid yang serius ya. Pasti nanti Allah yang hadirkan rezeki. Coba bayangin Pak Suhada gimana setelah pulang dari Al-Falah mengadakan pasar bahagia. Coba ini kan Masya Allah bisa menghadirkan segini banyak jamaah penuh di masjid di sini. Ini kalau nggak ada pendorongnya, penggeraknya nggak bisa hadir. Dan yang hadir mana? Bergerak dulu, pasti nanti Allah akan mencukupi. Pasti. Maka yang saya contohkan Masjid Jogokarian, beli tanah 15.500.000 hanya dikasih tempo 30 hari dan bisa selesai di waktu 21 hari tanpa punya duit. 200 meter timun Jogokarian. Ini berkaitan dana tadi ya. Duitnya dari mana gitu kan? Karena ada juga yang viral. Uangnya dari mana? Nah, gitu kan ya. Dari Allah. Dengan apa? Ketawakalan, dengan ngaji, berbakti, istighfar, subuh di masjid, inspiring, sholat tepat waktu. Ini teknik caranya, yang jalankan siapa? Takmirnya. Jadi takmirnya di ru'yah dulu, amaliyahnya. Nah. Memang jadi takmir harus jadi teladan, jadi pelopor. Ya. Contoh yang Jogokarian tadi. Akhirnya Pak Kiai Jazir ketemu sama yang jual tanah. Lah masjid apa punya? Bismillah, masjid kaya raya, masjid milik Allah, dan Allah pemilik langit dan bumi, apalagi hanya uang 15.500.000. Bismillah, insya Allah bisa bayar. Baik, tak kasih waktu tempo 1 bulan. Padahal nggak punya kas. Pulang, chat WA grup, Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Jogokarian akan beli tanah senilai 15.500.000. Alhamdulillah. Sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Doa, niat. Sampai hari ke-15 gak dapat duit, akhirnya mau pinjem bank. Bank sudah mepet waktunya, gak bisa membantu. Ngisi di Surabaya menyampaikan tentang niatan beli tanah tersebut. Luasnya 1000 meter, namanya Rumah Putih. Di hari ke-21 ditelepon sama Yayasan YDSF Masjid Al-Falah Surabaya, dekat Wonokromo. Pak Kiai Jazir bisa ke Surabaya? Oh siap. Mohon maaf, setelah ketemu di Surabaya, kami dari YDSF tidak bisa minjemin uang untuk beli tanah. Namun di hari ke-21 ini YDSF akan membayar lunas 15.500.000. Niat dulu. Dan ketika punya niat harus sampaikan ke Allah tujuannya apa. Beli tanah ini adalah untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kalau punya alasan yang kuat, itu nanti Allah akan membantu. Pengen beli kendaraan, niatnya apa? Niatnya adalah untuk dakwah, untuk ke masjid, untuk membantu orang lain. Nah, itu berarti punya niatnya, alasannya apa?
Maka saya ke sini itu jamaah, ada yang nyiapin mobilnya, beberapa pilihan saya. Mobil dikasih. Kan sesuatu itu nggak harus memiliki, tapi bisa menikmatin. Nah, maka sopir disiapin, solarnya sudah dipenuhin, mobil kirim di Masjid Al-Falah. Karena sudah percaya sama takmirnya. Pak Kus besok jadwalnya kemana? Ke Probolinggo, sore mobilnya dikirim pakai Innova Reborn. Terusan Bu Nurul, Pak beten pakai Pajero Pak. Enggak, sudah ada yang minjemin, nanti lain kali. Jadi saya nggak harus beli, tapi sudah bisa menikmatin. Nah, jadi tidak harus memiliki. Nek memiliki ndak ada ganti ban, pajak, solar. Iki wis kabeh diberesi sak supir-supire coba. Maka ngurus masjid adalah berkah. Minal masjid ilal masjid barokna haulahu. Ngurus masjid itu berkah dirinya, berkah keluarganya, berkah masyarakatnya. Maka yakinin ini tadi. Ini nggak dilakoni mboten saged. Mboten saged. Di sini sudah disiapin hotel di WA. Pak Kus nginepnya di nomor 170 dan 171. Hotel disiapin. Semua dicukupin. Siapa? Allah. Maka nggak usah mikir bagaimana, angger diurus dengan tulus, insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Tapi nek niatannya nggak tulus, pasti akan mendapatkan kehancuran. Duitnya dari mana ya tadi ya? Yang kedua, remaja masjid. Gini Pak Syuhada, menawi kerso, adakan event khusus anak muda. Nanti yang saya kirim Mas Alan dan teman-teman media Al-Falah. Nah, monggo. Siapa tokohnya diinisiasi dulu, nanti tekniknya bagaimana. Terus sekalian kalau kerso juga nanti kami dorong untuk buka usaha kemasjidan. Nah, saya lagi mau install namanya masjid, nanti namanya terserah bebas, tapi bahannya nanti dikirim dari Sragen. Khusus untuk masjid. Nanti keuntungannya bisa untuk membiayai listrik, untuk gaji imam, untuk kebersihan dan lain sebagainya. Ekonomi umat Islam ini dahsyat seandainya bersatu. Cuma kadang kita belum jadi satu. Nah, nanti kalau bisa supaya anak-anak muda itu bisa berkarya dengan bisnis yang mungkin dari kemasjidan, siap bantu. Terus yang kedua PR-nya kalau kerso kumpulin pengusaha-pengusaha Probolinggo, saya hadir. Khusus jadi donatur. Karena saat ini alhamdulillah cabang usaha saya masih bertahan, tadinya 50 cabang, sekarang masih 36 cabang. Outlet dan resto. Maka saya sudah nggak begitu fokus di bisnis, pokoknya dakwah, cerita, inspirasi. Karena sudah ada yang goreng duit, yaitu goreng ayam jadi duit. Nah, jadi dulu kalau saya goreng ayam, goreng duit. Nah, jadi bisa untuk dakwah. Nah, nanti saya dampingin secara ekonomi kemandirian masjid. Bareng karena ini sudah ada match ya, saya di Al-Falah sama kemasjidan di Probolinggo. Insya Allah nanti bisa menyatu. Ini luar biasa bisa hadir segini subuh hari berbondong-bondong. Ini kalau nggak digerakkan Allah, nggak punya keimanan, berat. Gitu ya. Nanti jadi langsung praktek saja. Kumpulkan anak muda, tokohnya siapa, dan orangnya nggak harus orang yang rajin masjid dulu. Yang penting punya kemauan ke masjid. Di Al-Falah itu ada yang tatonan, ada yang celana pendek awal-awalnya. Sekarang sudah jadi satu semuanya. Ini butuh proses, butuh waktu agar anak muda mau ke masjid. Bismillah. Bila ada niat pasti ada jalan. Bila tidak ada niat pasti cari alasan. Nah, gitu ya. Ngel. Nanti kalau orang puas jawaban itu nanti bisa jawab dengan beliau atau di setelah acara ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, teman-teman pemuda Dewan Dakwah itu sudah melaksanakan kegiatan hapus tato. Ini kan tadi kan dia ngomong masalah tato, hapus tato, dan itu benar-benar direspon positif oleh Pak Wali Kota. Bahkan kegiatan itu di rumah dinas Wali Kota. Baru kali ini kita mengadakan kegiatan dan itu di rumah dinas Wali Kota sudah 3 kali. Kemarin kita juga mau mengadakan kegiatan pembinaan anak-anak sekolah. Ada salah satu sekolah yang siap kita bina. Mengingat di Probolinggo tidak sedikit tawuran. Mohon maaf.
tawuran anak-anak sekolah, kenakalan remaja luar biasa, sehingga diinisiasi oleh pemuda Dewan Dakwah untuk mengadakan kajian pembinaan sekolah. Tetapi boro-boro itu langsung ditolak, tidak mau. Kenapa? Karena kita dianggap grupnya yang celana cingkrang, yang jenggotan, kemudian teroris, radikalis. Masya Allah. Ya memang Pak Imam lah, ya, karena sebenarnya mereka tidak tahu. Tidak masalah ya, tidak masalah. Mungkin komunikasi kita yang kurang. Insya Allah kita akan terus lanjutkan itu. Dan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ustaz tadi, insya Allah akan kita sambut dengan baik. Mudah-mudahan Pak Ketua Takmir yang hadir pada pagi hari ini, ketika nanti kita mengadakan itu, mohon dibantu mengumpulkan pemuda-pemuda masjidnya untuk kita datangkan dari Sragen. Siap Ustaz ya? Siap. Baik. Saya pernah berkeinginan teman-teman yang siap, pemuda-pemuda dan remaja masjid, kita akan ajak ke Sragen dan kita ajak ke Masjid Muslim Junaid. Sangat muda-muda semuanya, luar biasa. Kita kepingin sampai begitu. Ya, tapi sekali lagi butuh bantuan panjenengan semuanya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada ralat bahwa Dr. Catur Priyambodo MKes ini Direktur Rumah Sakit Aisyah dan Siti Fatimah Tulan Subarjo, termasuk insya Allah mengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya. Kemudian infak hari ini 1.727.000. Kemudian juga saya sampaikan terkait dengan masalah infak kaleng dan infak kaleng itu bahasa kami kinclek ya. Itu total bulan yang lalu 6.287.000 rupiah. Jadi total dengan yang lain ada infak non kaleng kemarin 2 juta rupiah dari yang Allah, dan total 8.287.200 rupiah. Pengeluaran 8.251.000. Saldo akhir 36.200 rupiah. Alhamdulillah masih ada saldo. Kalau otomin, saya yakin karena teman-teman sudah dibekali sama beliau, tawakal kepada Allah, Allah yang nanti akan menggerakkan. Ada satu pertanyaan lagi? Cukup. Cukup ya? Baik. Acara kita selanjutnya adalah salat suruh, kemudian sarapan pagi. Sarapan pagi lain dari kemarin. Kalau kemarin piringan, sekarang bungkusan. Tapi dijamin kualitasnya sama. Kalau tetangganya dapat pecel, yang satunya dapat rawon baru bungkus. Mungkin juga bisa kan? Jangan iri, karena itu rezekinya masing-masing. Ya. Yang penting sesuai masing-masing. Yang penting makan di sini, jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, yakin pasar bahagianya belum dibuka karena petugasnya belum datang, masih makan juga. Jadi makan di sini, setelah itu boleh pulang. Tetapi ibu-ibu terlebih dahulu, sebagaimana biasa ibu terlebih dahulu baru bapak. Sabar Pak ya. Itu pun bagi yang punya kupon. Yang nggak punya kupon sesuai dengan rezekinya masing-masing. Tidak, insya Allah semuanya tidak kebagian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan bertemu kembali pada waktu yang sama, pada hari yang sama di akhir bulan, di angka yang terakhir. Ya, mohon maaf yang tak terhingga, manakala ada salah dan hilang dari pengurus Dewan Dakwah Kota Probolinggo, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz Ustaz Ikhwani dan tim yang berusaha dan niat ikhlas untuk datang kembali memberikan ilmunya kepada kita. Yang kedua kepada DKM Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah terima kasih atas terhingga, di mana masjid ini fasilitas semuanya diberikan kepada kita. Dan jangan lupa nanti jam 9 ada Ruqyah Syariah yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infak Probolinggo. Siapa yang merasa atau yang ingin ikut silakan. Nanti jam 9 ada Ruqyah Syariah di masjid. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi jamaah yang belum mempunyai buku strategi memampukan masjid bisa di depan. Dan ini saya kirim surat untuk Wali Kota Probolinggo, Bapak Hadi Zainal Abidin, buku untuk beliau. Ya, nanti mudah-mudahan beliau akan bisa mensupport dan mendukung seluruh masjid yang ada di Kabupaten Probolinggo. Hal ini kota ya. Hal ini sudah dilakukan di Majalengka sama Banten, disupport sama bupatinya, sehingga didorong bagaimana strategi memakmurkan masjidnya. Saya titip untuk Bapak Wali Kota. Ampun. Monggo sholat syuruk, dilanjutkan sarapan.